Halo sahabat-sahabat pinner sekalian, gimana kabar hari ini? Senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Nah teman-teman, saya akan memperlihatkan ya atau membacakan pesan uh, Nicholas ya terbaru dan juga terakhir untuk sebelum ada pesan baru lagi ya. Nah ini mengkonfirmasi apa yang sudah dikeluarkan dari aplikasi kita ya teman-teman ya. Seperti ini. Pi Network meluncurkan utilitas tingkat, saya udah langsung terjemahkan. Pi Network meluncurkan utilitas tingkat platform pertama melalui Pi Browser. Pi Network memanfaatkan sumber daya kolektif untuk meningkatkan pengalaman utilitas dan ekosistem bagi semua pioner. Lihat integrasi percontohan di aplikasi Firesat Forum yang mengaktifkan fitur inklusif yang memungkinkan semua pioner untuk berpartisipasi. Jadi teman-teman masuk di Firesat Forum. Untuk contohnya, lihat di Firesat Forum bagaimana. Saya juga akan mau belajar dulu, melihat dulu bagaimana caranya, dan kita bisa ikut berpartisipasi. Bang Nicholas ya terus melakukan inovasi-inovasi. Ini adalah suatu yang baru ya. Memang segala sesuatu yang masih baru itu masih tidak dipahami dan masih sulit dipahami oleh kebanyakan orang ya. Tetapi bagi kita sudah mining ya, sudah percaya dari dulu, kita tinggal mengikuti ya, sedikit langkah saja ya. Sedikit langkah saja untuk belajar, karena kita sudah punya modal kepercayaan ya. Tinggal kita mempertahankan ketekunan kita ya. Itu dari pesan Nicholas ya. Saya akan, mungkin gak sempat saya melihat dari kolom komentar ya, tapi ini saya sudah pernah membahas ini yang dibahas oleh Mbak Doris ya, baru di share di grup ya. Yang lagi tren sekarang itu teman-teman adalah monetisasi ya. Saya udah bilang bahwa beberapa saat ke depan saya akan membahas tentang monetisasi, karena dalam sebuah platform monetisasi itu sangat penting ya. Dan kita harus memang belajar ya, karena kalau kita tidak belajar, rahasianya itu untuk bisa nyata itu mendapatkan hal yang nyata. Apakah ini juga untuk berlaku bagi pioner? Saya rasa bagi pioner. Dan ini semakin membuat ini semakin membuat para pionir untuk berpotensi mendapatkan keuntungan besar ya. Di grup yang men-share berita menarik dari tim PiCore, gateway pembayaran Pi dan kartu Pi, gerbang pembayaran Pi. Inti tentang menyediakan antarmuka bagi semua orang terlepas dari penggunaan Pi atau bukan, untuk melakukan pembayaran di web seperti situs e-commerce. Biaya transaksi bisa dibebankan menggunakan token Pi, dan dimungkinkan juga untuk memberikan beberapa token Pi untuk bertransaksi tertentu menggunakan gerbang pembayaran Pi dan lain-lain. Kartu Pi virtual seperti kartu debit bisa diterbitkan untuk melakukan pembayaran seperti di e-commerce dan terima Pi di akun atau dompet mereka. Dan ini semua orang juga bisa memberikan Pi kepada orang yang mereka cintai pada beberapa acara khusus seperti ulang tahun ya. Jadi ini memang Pi ini dirancang untuk spektakuler di era ini ya. Dan ini akan kita memasuki era yang, kalau saya bilang, kita masuk di tangga lagi teman-teman, sebuah tangga lagi ya. Naik ke tangga, ibaratnya kalau belakangan ini atau selama ini kita masih di tangga kedua, kita naik di tangga ketiga. Kita mau naik nggak? Kita mau bergerak nggak? Itu permasalahannya ya. Kalau kita tidak mau bergerak, maka kita akan tetap di situ-situ aja. Saya saja ini teman-teman yang mengerti, kemudian saya ya berbicara monetisasi tidak
tidak konservatif ya. Ya kecuali monetisasi ya. Saya memang tidak monetisasi kok di sana. Karena itu menurut saya ribet. Kemudian untuk dapat bibit-bibit kodoknya itu susah. Jadi saya yang suka simpel-simpel aja ya, memanfaatkan hal-hal yang lebih simpel, khususnya di era digital. Itu yang relevan bagi saya. Nah, ini kita naik tangga, kita naik level. Dan tidak semua orang akan mengalami itu, teman-teman. Saya di web 2 ngalami kan, karena saya yakin dan saya belajar. Orang yang hanya nyanyi kan tidak mungkin ngalami. Masuk web 3, saya dikontak oleh seorang teman. Bro, gimana? Ajar dulu untuk masuk di web 3. Ya belajar aja. Orang sekarang punya kesempatan yang sama. Karena semua bisa dipelajari. Semua terbuka, ya kan? Gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada yang tidak bisa di era sekarang, ya menurut saya itu udah keterlaluan. Karena siapapun bisa belajar. Bahkan sekarang ya teman-teman, ada namanya asisten Google. Jadi asisten. Jadi orang yang tidak punya asisten bisa menggunakan Google jadi asisten. Bangunkan saya jam sekian, tinggal ngomong aja, ya kan? Semua serba bisa. Bangunkan saya jam sekian. Kita nggak, kalau manusia bisa lupa kalau kita bilang bangunkan saya. Tapi kalau Google, tinggal bicara saja, asisten Google, bangunkan saya pukul 16.30. Baik, saya akan membangunkan jam 16.30. Itu dari jawaban dari Google, ya. Dan begitu jam 16.30 dia akan bunyi Android itu, ya kan? Sekarang luar biasa spektakuler. Jadi saya rasa teman-teman jangan jadi orang konservatif, belajar ya. Kalau ada yang suka nyanyi, ada yang bilang tuh ya, oh ini kok masuk mungkin di channel saya. Kalau dia ngomong, loh kok ini kok bisa banyak subscribernya? Memang kenapa? Pusing. Lu nggak tahu kan caranya? Lu bingung kan? Dan pasti lu berpikir bahwa ini mungkin tidak normal ini, atau mungkin beli subs. Oh, nggak ada coy. Ya, nggak ada coy. Makanya itu jangan terlalu membuang-buang waktu untuk nyanyi. Jangan terlalu membuang-buang waktu untuk berpikiran negatif buat orang. Kita lihat gak orang tidak mungkin loh, kok bisa banyak subscribernya? Apa yang dilakukan? Lu hanya bertanya terus, orang sudah terbang. Sama ketika Pak Neto. Saya jujur melihat benar-benar Pak Neto luar biasa. Luar biasa. Itu saja. Sukses. Tetap semangat bagi rekan-rekan. Salam.